Sorotan lainnya, saudara, meningkatnya kebutuhan masker dampak dari virus corona dimanfaatkan seorang perempuan warga Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur untuk menipu dengan modus penjualan masker melalui media sosial. Profesor Mohtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunannya pernah menyatakan bahwasanya hukum bersifat untuk memelihara dan mempertahankan apa yang telah dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, kompleksitas permasalahan dalam ranah hak kekayaan intelektual semakin meningkat dengan adanya permasalahan yang muncul melalui platform digital marketplace. Yang tidak dikira selama masa pandemi COVID-19 ini yang seharusnya dilakukan peningkatan kualitas alat kesehatan, namun dalam realitasnya banyak terjadi pelanggaran hak merek berupa tindakan passing off atau pemboncengan merek terhadap hak merek alat dan produk kesehatan yang telah terdaftar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya, Razan Duhanarendra, bersama rekan saya, Elva Tania, akan membahas mengenai tindakan passing off sebagai iktikat tidak baik atau bad faith terhadap hak merek dalam digital marketplace pada masa pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pembelian alat kesehatan mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan data yang disajikan dalam laporan akhir Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri bahwa permintaan masyarakat terhadap alat kesehatan per April hingga Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar lebih dari 261 juta pieces, sehingga banyak pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi ini sebagai celah dalam meraih keuntungan dengan cara membonceng reputasi merek yang telah memiliki izin edar atas produk dari Kementerian Kesehatan dan BPOM. Perbuatan membonceng reputasi merek yang menyebabkan tipu muslihat dan penyesatan ini dikenal dengan istilah passing off, di mana salah satu platform digital marketplace memberikan peluang terhadap tindak pelanggaran hukum ini yang mana telah dipantau oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kementerian Hukum dan HAM, yang mana intensitas transaksinya semakin meningkat. Berangkat dari permasalahan tersebut, pertama-tama kami akan membahas mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap hak merek atas tindakan passing off dalam digital marketplace. Seperti yang diketahui, tindakan passing off ini berpotensi merugikan pendapatan dan reputasi hak merek terdaftar, sehingga akan berimplikasi serius terhadap pihak konsumen. Mengkorelasikan pembahasan kami pada saat ini dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut Undang-Undang MIG menjelaskan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang MIG yang menyatakan bahwa hak atas merek dapat diperoleh pada saat merek tersebut telah terdaftar. Perlindungan merek di dalam Undang-Undang MIG ini menganut sistem konstitutif berdasarkan prinsip file to file, yang mana menurut sistem ini bahwa hak atas merek akan timbul apabila adanya proses pendaftaran. Selain itu juga perlu diketahui bahwa dalam proses pendaftarannya juga harus memperhatikan daya pembeda yang cukup, karena di Indonesia sendiri merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda sesuai dengan pasal 20 huruf E Undang-Undang MIG. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, setelah mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukumnya, pasti juga diperlukan upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan. Mengingat marak terjadinya pelanggaran passing off merek dalam produk kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini, maka upaya penyelesaian hukum dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu jalur non-litigasi dan juga litigasi. Dewan Juri yang terhormat, upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh bagi pemilik atau pemegang hak merek yang dirugikan dapat terlebih dahulu melalui jalur non-litigasi, sebagaimana dalam pasal 93 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, yaitu berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan juga arbitrase.
Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, penyelesaian hukum lainnya dapat dilakukan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan perdata berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan hak merek sesuai dengan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang MBG, yang mana gugatan perdata ini dapat diajukan kepada pengadilan niaga sesuai dengan pasal 83 ayat 3 UU MBG. Selanjutnya, bagaimana jika telah menjalankan segala upaya penyelesaian hukum di atas tetapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan? Dewan Juri yang terhormat, pemilik atau pemegang hak merek terdaftar dapat melakukan upaya penyelesaian hukum yang terakhir, yakni dengan melalui tuntutan pidana sesuai dengan pasal 100 ayat 1 Undang-Undang MBG. Namun, dikarenakan dalam pasal 103 Undang-Undang MBG menjelaskan bahwa pasal 100 sampai dengan pasal 102 merupakan delik aduan, maka untuk memproses secara pidana tindakan ini perlu adanya pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek terdaftar. Namun, perlu diingat bahwa pemilihan upaya penyelesaian pidana dalam bidang bisnis merupakan ultimum remedium atau the last resort. Dewan Juri yang terhormat, Undang-Undang MBG ini belum mengatur mengenai pelanggaran hak merek yang terjadi di dalam digital marketplace. Lalu bagaimana pengaturannya? Jawabannya adalah di dalam Undang-Undang MBG ini dapat digunakan dikarenakan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE sebagai peraturan yang berfokus di dunia siber dapat menjembatani terkait dengan perlindungan terhadap segala kekayaan intelektual di dalam sistem informasi dengan memperhatikan peraturan kekayaan intelektual terkait. Dewan Juri yang terhormat, pertanggungjawaban pihak penyedia platform digital marketplace terhadap tindakan phishing off telah diatur di dalam beberapa peraturan, yakni sebagai berikut. Pertama, Safe Harbor Policy, yang mana merupakan kebijakan pemerintah untuk memisahkan tanggung jawab pihak penyedia yang berbasis user-generated content dengan pihak penjual yang menggunakannya, yang mana telah diterapkan dalam Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 atau yang selanjutnya disebut dengan PP-PMSE. Selaras dengan penjelasan sebelumnya bahwa pengaturan yang kedua yakni Undang-Undang ITE dalam pasal 26 ayat 3 dan 4 merupakan ketentuan normatif dari Safe Harbor Policy, yang mana pengaturan ini mewajibkan pihak penyedia untuk melakukan penghapusan atas konten ilegal dan wajib menyediakan penghapusan tersebut. Ketiga, PP-PMSE, yang mana dalam pasal 22 ayat 1-nya pun memiliki kesamaan apabila dalam perdagangan melalui sistem elektronik terdapat konten informasi yang ilegal, maka pihak penyedia wajib bertanggung jawab atas dampak tersebut. Namun, ketentuan dalam ayat 1 tersebut tidak berlaku apabila pihak penyedia telah bertindak cepat untuk menghapus konten ilegal tersebut. Selain dari ketiga peraturan sebelumnya, terdapat juga tanggung jawab hukum terhadap pihak penyedia yang didasarkan pada pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana pihak penyedia mesti memperhatikan kehati-hatian sebagai bentuk dari itikat baik dalam menjaga pengelolaan platform dari adanya pelanggaran dengan memiliki kebijakan yang mengatur terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan juga upaya penyelesaian hukum terhadap tindakan phishing off terhadap segala alat dan produk kesehatan yang ada di dalam digital marketplace telah diatur dalam Undang-Undang MBG dan telah dijembatani pula oleh Undang-Undang ITE. Selanjutnya, sudah menjadi tanggung jawab platform penyedia digital marketplace untuk melakukan upaya preventif terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di dunia siber. Ayam cemani hitam warnanya karena itulah yang menjadi ciri. Apapun bentuk pelanggarannya sudah sepatutnya dihindari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.